Oke, saya kembali. Nah, proses dari perencanaan dan pelaksanaan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita punya produk, ya, manajemen atau semua orang yang terlibat dalam entitas perusahaan tersebut berembuk atau menetapkan apa saja yang akan dilakukan terkait dengan uh, penyampaian barang dan jasa ke tangan konsumen. Oke. Kemudian terkait di dalamnya adalah penentuan harga. Ya, berapa harga yang pantas untuk barang dan jasa yang akan kita tawarkan, promosi, ya, dan promosi itu bagaimana kita memperkenalkan barang tersebut ke pengguna atau ke end user, gitu. Kemudian bagaimana distribusinya, kemudian barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu dan organisasi. Nah, clue atau kata kuncinya adalah menciptakan pertukaran di sini. Kenapa menciptakan pertukaran? Karena si perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang ditawarkan, si pengguna atau konsumen itu mendapatkan kepuasan atau akan pemenuhan kebutuhannya, oke, melalui pertukaran tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lingkungan pemasaran. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran adalah keinginan dan kebutuhan serta kemampuan konsumen. Nah, keinginan dan kebutuhan serta kemampuan konsumen artinya pada saat bicara mengenai harga barang, maka harga barang tersebut disesuaikan dengan kemampuan atau isi kantong dari konsumennya. Jadi kita tidak bisa menetapkan barang yang sama untuk konsumen yang berbeda tingkat kekayaannya. Oke. Nah, mungkin keinginan dan kebutuhannya sama gitu ya, tapi kemampuannya berbeda. Semua orang pengen makanan atau pakaian yang berkualitas, tapi kemampuan untuk membelinya terbatas. Nah, di sini inilah yang mempengaruhi sehingga kita sering melihat ada barang yang harganya lebih murah, kemudian ada barang yang diproduksi secara terbatas, ya. Nah, kemudian faktor-faktor luar yang mempengaruhi adalah politik, ya, hukum, sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan persaingan. Nah, kenapa politik mempengaruhi? Ya, mengapa hukum mempengaruhi? Karena terkait dengan hak-hak konsumen gitu ya. Jadi kalau barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang ada dan itu terjadi, maka itu adalah pelanggaran hukum atau pelanggaran konsumen. Kemudian sosial budaya. Nah, di beberapa tempat ada barang yang tidak boleh dijual atau barang yang tidak boleh diperjualbelikan secara terang-terangan, ya. Contohnya adalah kalau Anda punya teman orang-orang India, ya, mereka tidak mau memakan atau membeli sesuatu yang di luar kepercayaannya gitu, seperti daging babi, daging sapi gitu ya, sehingga budaya mereka atau itu tidak membolehkan gitu ya. Atau kalau kita ke Aceh, ya, di mana kita menjual barang-barang yang pakaian yang terlalu ketat gitu ya, maka di Aceh tidak boleh. Nah, kemudian teknologi ini artinya pemasaran akan lebih cepat gitu ya, dengan bantuan teknologi, dengan bantuan Facebook, dengan bantuan sosial media lainnya, kita akan cepat terkoneksi. Oke. Ekonomi dan persaingan saya kira sudah cukup. Kenapa persaingan? Karena orang berebut untuk mendapatkan yang terbaik,
dan perusahaan juga berebut untuk masuk ke pasar yang ada gitu ya, melalui persaingan kualitas kalau di sini. Nah, kita lihat di 3 kondisi persaingan ya. Nah, ini ada namanya produk pengganti ya. Produk pengganti olahraga atau obat gitu ya. Ya. Kalau obat gitu ya. Obat bisa digantikan dengan cara berolahraga. Ya. Dengan cara berolahraga maka yang dipasarkan adalah alat-alat yang terkait atau aktivitas apa yang aktivitas olahraga apa yang membutuhkan penunjang gitu ya, misalkan sepatu ke kaosnya gitu ya, alat kesehatan bisa ya. Jadi penggantinya adalah kita tidak perlu berobat, kita tidak perlu mengkonsumsi obat, tapi kita dengan berolahraga kita memakai alat-alat yang memang sesuai anjuran konsultan kesehatan biasanya. Oke. Nah, kemudian kompetisi merek ya. Kompetisi merek ini ya, kalau kita lihat ya, ini ada Pepsi dan Coca-Cola. Nah, di mana persaingan mereka gitu ya? Barang yang dijualnya sama-sama minuman cola ya. Sama-sama minuman soft drink ya. Tapi yang satu adalah zero atau kosong ya. Pepsi tidak mengandung apa kira-kira yang membedakan antara Pepsi dan Coca-Cola? Ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu kira-kira apa sih? Gula? Bukan? Ya. Soda pasti ada dua-duanya. Ya. Zero. Rasanya jelas berbeda ya. Nah, ada satu zat gitu ya. Oke. Ada satu zat di Pepsi dan Cola ini, di Pepsi ini yang membuat dia berbeda dengan Cola, sehingga orang tidak terlalu khawatir meminum Pepsi, yaitu adalah semacam kafeinnya gitu ya. Nah, itu ada di Pepsi gitu ya. Tidak ada di Pepsi. Jadi orang tidak khawatir meminum Pepsi karena dia zero. Nah, minumannya sama-sama menjual minuman soft drink gitu ya. Kadar sodanya pasti ada sama-sama juga gitu ya. Nah, kemudian kompetisi internasional ya. Kira-kira menurut Anda gitu ya, merek Indonesia apa yang bisa bersaing gitu ya selain Garuda? McDonald dengan So Good. Nah, McDonald dengan So Good. McDonald tuh punya siapa? Oke. McDonald itu kan merek ya. McDonald itu merek, So Good juga merek ya. Yang produknya McDonald itu terutama adalah di burger ya. Nah, So Good umumnya adalah di makanan yang sudah diolah. Kalau kita sebut itu sebutannya ya? Nugget ya. Ya, nugget Anda tidak tahu ya. Nah, kalau seperti ini tidak bisa digabungkan ya. Tidak bisa dikomparasikan gitu ya. Nah, yang bisa dikomparasikan adalah perusahaan ya dengan produk yang sama gitu ya. Produk yang sama. Nah, kayak KFC ya, bukan KCF ya. KFC ya. Nah, KFC itu merek ya. Yang dijualnya apa? Fast food ya. Fast food ya. Fast foodnya apa? Ayam ya. Ada ada kentangnya juga ya.
Oke. Nah, itu bisa dikomparasikan dengan McDonald ya, McDonald gitu ya. Karena McDonald juga menjual fried chicken gitu ya. Tapi apa yang beda di situ? Ya. Nah, kembali ya, Garuda dengan Airline-nya ya. Garuda Indonesia. Kira-kira merek Indonesia selain Garuda yang kita bisa unggulkan tuh apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Ya. Perhatikan atribut ya, Boeing 77 itu punya orang luar ya. Kita beli. Nah, oke. Perhatikan atribut yang ada di badan kita mulai dari atas sampai paling bawah, sampai kaki. Ya. Kira-kira ada enggak merek yang sudah menginternasional tapi kita tidak tahu? Ada? Ada logo dan New Era, batik, oke. Puma punya luar ya. Nah, ini terkait sepatu ya. Anda mungkin pernah dengar nama ini ya. Nah, sepatu Buceri ya. Ya. Adidas juga punya luar. Nah, Buceri itu adalah sepatu buatan lokal. Ya, tapi bisa bersaing ya kualitasnya dengan luar. Baru dengar ya. Nah, Buceri ini biasanya kelas menengah ke atas ya. Kelas menengah ke atas. Oke. Nanti dicari Buceri ya. Itu sepatu ya. Orang menduganya itu sepatu buatan luar, tetapi itu adalah sepatu made in Indonesia asli. Dan yang punya orang Indonesia asli. Oke, Lea itu punya orang luar, ya. Nike juga punya luar. Nah, yang saya maksudkan adalah produk Indonesia apa selain Garuda yang bisa bersaing di internasional, ya. Oke. Eiger nama tas ya, nama tas, nama baju bukan juga ya. Ini kopi luwak. Oke, tidak ya, tidak masuk ya. Nah, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini bacanya T-nya harus ada baca ya. Dengan national debt itu salah. T-nya enggak kebaca. Ya, kebanyakan bahannya dari Indonesia, tetapi pemiliknya adalah orang luar. Oke. Oke, saya lanjut ya. Perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran. Nah, ini sangat penting ya. Rencana pemasaran adalah sebuah strategi yang terperinci dan fokus untuk menghasilkan suatu program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, siapa yang bertugas membuat marketing plan? Nah, biasanya ini tim ya. Ini tim marketingnya gitu ya, yang dikomandai dengan atau yang dipimpin oleh manajer pemasaran. Nah, gimana caranya mengidentifikasi kebutuhan konsumen? Nah, dapat dilakukan melalui riset pemasaran. Nah, ini yang penting sekali ya, riset pemasaran. Ini adalah bisnis yang sampai hari ini gitu ya, ini sangat hidup gitu ya, riset pemasaran. Kenapa sangat hidup? Karena kebutuhan dan perilaku orang serta keinginannya berbeda-beda, sehingga perusahaan harus bisa mensesuaikan apa keinginan konsumen gitu ya. Nah, makanya ketika produk sebelum di launching suatu produk, sebelum produk itu dikeluarkan, maka